lagi sama aku Monica. Dan aku Zafan di PSBB, perbincangan singkat bareng broadcaster. Nah, di segmen sebelumnya kan kita udah nanya banyak banget nih ke Kak Maria. Nah, sekarang saatnya kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari smart viewers yang udah pada nanya di question box Instagram kita @binus_tv_club. Oke, yang pertama nih ada dari Mika Melodio 19. Apakah saat ini kuliah di jurusan broadcasting masih memiliki peluang di dunia kerja, Kak? Banyak, pasti. Tidak hanya itu, kalian tuh banyak banget yang bisa kalian explore. Jadi jangan fokusin ke gue harus ke TV, gue harus ke TV, gue harus ke TV. Enggak, teman-teman. Banyak banget media yang bisa kalian. Kalau nggak dapet di TV, mungkin kalian bisa dapat media cetak, media online, media manapun gitu. Apa misalnya kayak Netflix, kayak apapun kalian bisa gitu. Jadi dunia broadcasting itu nggak hanya mentok di situ. Jadi luas, kalian bisa dapetin itu. Kayak gitu, banyak peluangnya seperti itu. Betul, Kak. Apalagi kan kalau yang namanya berita, masyarakat akan selalu butuh ya, Kak. Betul. Kita tetap Menarik harus kasih hiburan-hiburan karena televisi itu kan nggak ada habisnya, teman-teman. Seperti itu. Betul. Nah, menarik banget nih. Aku langsung lanjut ke pertanyaan kedua nih ya, Kak. Dari Bunga Maxwell. Ini pertanyaan menarik banget sih, Kak. Menurut Kakak, apakah mungkin YouTube menggantikan dunia broadcasting televisi? Waduh, pertanyaannya. Kalau aku tanya ke hostnya dulu, bagaimana kalau hostnya dulu? Kalau menurut Zafan gimana? Kalau menurut Zafan? Kalau menurut aku kayak media digital tuh pasti akan menggantikan media analog TV sekarang sih, Kak. Tapi tergantung nih, katanya pemerintah kemarin mau membuat TV ke digital kan, kayak mau disebarkan kepada rakyat Indonesia kan. Jadi TV nggak usah pakai kabel dan begitu-begitu. Jadi kayak lebih digital ya gitu, Kak. Cuman aku lihat bisa jadi, Kak, di masa depan YouTube menggantikan TV. Betul banget. Itu banyak bukan kepikiran lagi, tapi memang sudah menjurus ke situ gitu, teman-teman. Jadi kayak kita kayak misalnya nih apa sih yang lagi sinetron yang lagi ini kayak Tanteku lah nontonnya itu sinetron yang itu tuh yang lagi happening gitu kan. Kalau ketinggalan di TV dia nontonnya di YouTube gitu loh. Jadi sekarang gak usah yang masa depan, sekarang aja udah jauh tertinggal seperti itu. Kita udah nggak, aku aja jujur aku juga jarang nonton televisi sekarang. Aku bahkan ya kita baca-baca berita sekarang udah di handphone bisa kan teman-teman kayak gitu. Digital, analog to digital gitu. Jadi itu memang ada sangat amat besar peluangnya, bahkan artis-artis sudah membuat entertainment sendiri untuk channel YouTube-nya dia gitu. Bahkan stasiun-stasiun TV itu editor-editornya dicomot-comotin, krunya dicomot-comotin sama artis-artis gitu, udah banyak banget gitu. Dan itu memang ada peluang untuk ke situ, ada banget gitu. Kak, aku mau tanya lagi nih, Kak. Kan kalau kita lihat sekarang TikTok juga, saya kan kalau scroll TikTok, TV itu juga ada di TikTok. Jadi mereka masukin berita mereka, media mereka ke TikTok itu, Kak. Jadi kayak dibikin, ya itulah, format TikToknya. Nah, apakah itu mereka punya tim sendiri, Kak, atau mereka menggunakan tim yang ada? Enggak, mereka punya tim sendiri. Ada namanya biasanya kita kalau media sosial ya. Tapi kita biasa dulu di Trans TV itu dulu pakainya New Media Sosial. Itu ada khusus untuk sosial untuk yang media sosialnya sendiri. CNN dulu aku pernah sempat satu ruangan sama tim YouTube-nya CNN Indonesia gitu. Aku satu ruangan sama mereka. Jadi ada timnya sendiri, mereka mencari timnya sendiri seperti itu. Beda-beda dengan produksi, beda dengan yang lain-lain seperti itu, teman-teman. Editornya pun sendiri, kreatifnya pun sendiri seperti itu. Itu. Oke, Kak. Jadi menarik kita sudah membahas sebuah evolusi ya dari media ini sendiri, Kak. Nah, jadi sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak, dari Gibran HRHP. Dia nanya bagaimana cara beradaptasi di dunia broadcasting. Ini mungkin sebagai sumber daya manusianya, Kak ya. Adaptasi ya, kalau adaptasi kan tergantung kitanya yang membawa diri kita ke lingkungan kerja seperti itu. Tapi kalau menurut aku, kalau di dunia broadcasting itu harus amat sangat sorry kedengeran nggak sih motornya? sorry gengs, enggak ya? Aman, Kak. Oke, sorry.
Oke, jadi kalau misalnya di dunia broadcasting itu beradaptasi itu sangat penting. Terlebih harus cepat ya teman-teman, karena kita nggak jujur. Aku dulu di ini production assistant ya, di Flashback production assistant itu dulu aku bekerja kan dari Binus TV, terus aku bekerja di TV stasiun TV itu bener-bener merangkak lagi dari awal teman-teman. Jadi nggak ada yang nolongin, kamu harus bisa tanya sendiri sama senior. Itu adaptasinya gimana? Nah, itu cara diri kamu untuk bisa cepat beradaptasi gitu. Jadi ya pede aja gitu. Karena kalau kita nggak pede di dunia kerja, kita bisa mati teman-teman. Maksudnya mati dalam artian kita benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Pesaing kita banyak gitu. Jadi ketika kamu udah masuk, ya kalau kamu nggak bisa beradaptasi ya gone, semuanya hilang seperti itu. Jadi itu semua sih, itu tergantung. Kalau adaptasi aku suka susah ya ngomonginnya, karena adaptasi itu kan buat diri sendiri ya, diri sendiri itu gimana cara membawanya. Kalau aku sih, aku orangnya harus tanya. Kalau aku nggak bisa, aku tanya. Kalaupun senior aku ngasih tahu, ya kalau aku udah tahu ya aku siap siap gitu. Intinya kita harus membawa arus dan ngikutin si ritme di situ. Intinya ritme di kantor itu ngapain, apa ya, budayanya itu apa, kita harus ngikutin sih. Karena kalau kita ngikutin diri kita sendiri itu nggak bakal nyampe gitu. Itu. Betul-betul, aku sendiri juga setuju sama kakak ya, emang adaptasi itu penting banget sih kak, di mana Betul. apalagi di dunia kerja ya kak ya. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Markus_317. Kesulitan menjadi seorang broadcaster kak. Kesulitannya ya, kesulitannya siap kerja sendiri sih, dan siap kerja 24 jam, siap disuruh ke kantor jam berapa aja, kayak gitu sih. Itu harus siap sih. Intinya HP harus nyala terus, paket harus ada, kayak gitu. Pokoknya intinya harus siap sih kayak gitu. Jadi karena aku nih baru nyampe, aku habis dinas luar kota gitu ya, syuting di luar kota, baru nyampe banget gitu. Besoknya malamnya banget di chat, lo besok ke Pangandaran ya. Produser chat kayak gitu, terus kayak, gue baru nyampe dari waktu itu dari Bima, aku dari NTB, gue baru nyampe, gue udah langsung suruh ke Pangandaran. Dan ke Pangandaran ya mau nggak mau harus lewat jalur darat kan, dan itu jauhnya Masya Allah banget. Pangandaran tuh bener-bener pagi ketemu pagi, melek mata belum nyampe-nyampe, itu Pangandaran jauh banget sih, luar biasa. Jadi kayak gitu-gitu tuh harus kalian siap kalau udah di dunia broadcasting. Mental pertama, itu mental sih kayak gitu. Karena kalau mental nggak siap, menurut aku kalian nggak usah terjun, karena itu buang-buang waktu kalau menurut aku kayak gitu. Kalau kalian nggak siap, masuk dulu Binus TV, baru kalian akan tahu bayangannya seperti apa. Dikejar-kejar deadline gitu. Kita harus cepat dituntut berpikir cepat seperti itu, teman-teman. Itu sih. Nah Kak, ini ada lagi sih tambahan Kak. Persiapan apa aja kira-kira Kak yang menurut Kakak harus dimiliki seorang broadcaster? Kayak soft skill atau hard skill-nya Kak? Kalau dibilang soft skill, kalau soft skill paling lebih ke hard skill-nya sih sebenarnya. Jadi kayak kalau kita nggak punya mumpuni skill, dan misalnya kita punya suatu hal yang mungkin kita kurang gali atau gimana gitu, kita bisa belajar di situ, kayak learning by doing lah, seperti itu Kak. Tapi yang paling nggak cuma di broadcasting, tapi untuk di semua pekerjaan itu mental sih teman-teman, mental. Dan ya soft skill, hard skill itu penting juga sih sebenarnya. Kayak terlebih sih kalau menurut aku ya, kalau di dunia broadcasting menurut aku itu mental banget sih nomor satu. Nggak ada yang nandingin, nggak ada yang ngalahin. Skill nomor sekian kalau menurut aku, skill nomor sekian, tapi mental pertama. Karena yang pasti pertama kali yang dihajar itu mental teman-teman. Karena menurut aku dari semua pekerjaan ya, broadcaster itu menurut aku yang paling berat. Kenapa? Karena nggak cuma pikiran, tapi mental kalian itu juga dihajar habis-habisan. Itu kalau kalian nggak cukup kuat, ya udah. Kayak ada anak kreatif baru 1 hari masuk, 1 kali syuting keluar, baru 3 hari masuk keluar, kayak mereka nggak kuat kayak gitu. Jadi memang broadcaster itu
tuh apa ya, mentalnya sekuat baja sih. Makanya teman-teman aku bilang lu tuh mentalnya baja banget sih, Mak. Udah bukan lagi dah, udah. Dari teman senior suka ngata-ngatain ya kasar gitulah seperti itu. Ya udah telan aja gitu. Mau gimana ya, memang budayanya broadcasting seperti itu gitu. Ya nggak cuma broadcasting di TV ya, tapi kalau kayak di film itu juga lebih keras teman-teman gaya hidupnya kayak gitu, seperti itu. Gitu. Oke Kak, nah makasih banyak Kak. Jawaban-jawaban Kakak tadi udah udah memberikan teman-teman kita jawaban lah seputar yang mereka tanyakan gitu, yang mereka wonder gitu. Nah, makasih banyak Smart Viewers yang udah mau bertanya ke Kak Maria. Tapi sayang banget ternyata sesi KKN ini udah berakhir dan sekaligus menutup episode kita pada hari ini. Oke, semoga melalui diskusi singkat pada hari ini, Smart Viewers bisa menambah wawasan seputar dunia broadcasting dan bisa mulai bikin target-target untuk bisa berkarir di industri pertelevisian. Makasih banyak juga atas kehadiran Kak Maria di PSBB hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak Maria di lain kesempatan. Sehat selalu ya Kak. Sehat selalu Kak. Sehat selalu. Dadah. Nah, kalau begitu Smart Viewers, saya Monica. Dan saya Zafan, pamit undur diri. Semoga episode kita kali ini berguna bagi Smart Viewers semuanya. Bye-bye. Bye.